Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam syarah HPT Bab Iman dikatakan, amma ba'du fa innal firqatan najiyah minas salaf ajma'u ala i'tiqad bi anal alam kullahu hadisun. Bahwasanya kelompok yang selamat itu semua ulama salaf telah berijma, telah bersepakat bahwasanya alam raya sifatnya baharu. Terkait baharunya alam raya ini sesungguhnya sudah beberapa kali saya singgung. Hanya di sini saya akan sedikit membacakan dari kitab Nihayatul Aqdam fi Ilmil Kalam karya Asy-Syarstani. Ini buku tentang ilmu kalam, tetapi juga banyak menukil pendapat-pendapat dari kaum filsuf, dari pendapatnya para filsuf. Memang ada ciri khas penulisan yang sering ditulis oleh Syarstani, yaitu beliau itu senang sekali menyampaikan pendapat lain apa adanya. Seperti halnya di dalam kitab Milal wa Nihal karya beliau, ketika beliau menyampaikan tentang pendapat-pendapat orang Kristen, orang Yahudi, orang Manawi, ataupun Buddha, Hindu dan sebagainya, tentang keyakinan mereka, beliau sampaikan apa adanya dan tanpa distorsi, sehingga kita bisa menilai sendiri inilah pendapat sesungguhnya dari kalangan non muslim. Dan itu pun sama di dalam kitab ini, beliau menyebutkan berbagai macam pendapat tentang ilmu kalam, ya kan, tentang alam raya, tentang macam-macam yang terkait dengan tema-tema filsafat. Beliau sampaikan apa adanya menurut kaum filsuf, menurut kaum mutakalim, dan beliau serahkan pemahaman itu kita memahami dengan dengan analisa kita. Kita melihat di sini katakanlah di bab pertama disebutkan al-qaidah al-ula fi hudusil alam wa bayan istihalatil hawadis la awwalalaha, tentang hudusul alam, bahwa alam raya ini sifatnya hadis, seperti yang disebutkan di HPT bab awal juga dikatakan bahwa alam itu sifatnya baharu, hadis. Di dalam buku Nihayatul Aqdam fi Ilmil Kalam, Asy-Syarstani juga menyebutkan di bab awal tentang alam raya ini hadis dan mustahil ada sesuatu di luar Allah itu yang datang tanpa sebab. Wa istihalatu wujudi adsamin la tatanaha makanan, yang tidak mungkin sesuatu itu ke belakang itu tanpa batas, mesti ada batasnya. Hanya di sini beliau menyebutkan menurutnya seluruh ulama kalam dan seluruh para filsuf, ahli filsafat, ya kan, sesungguhnya mereka ini setelah bersepakat bahwasanya alam ini baharu. Baik para filsuf maupun mutakalim, sesungguhnya mereka itu sama-sama sepakat alam ini ada yang menciptakan. Alam ini tidak wajib wujud. Hanya persoalan yang menjadi perdebatan adalah apakah alam ini baharu dari ketiadaan atau tidak. Menurut Syarstani, dengan menukil berbagai macam pendapat para ulama, bahwasanya alam ini menurut para filsuf ada karena adanya Allah dengan sifatnya ma'lul. Ma'lul itu artinya ada Allah, maka dari Allah itu otomatis ada alam. Ada alam raya, seperti matahari ada sinar, ya kan, ada matahari otomatis ada sinar. Tetapi tidak mungkin sinar matahari itu ada dengan sendirinya. Dia muncul karena sebab pertama, karena ada matahari. Tanpa adanya matahari, sinar itu tidak akan pernah ada. Sementara kalau ulama kalam itu melihat bahwasanya alam raya itu ada, memang dimulai dengan ketiadaan sama sekali, dengan ketiadaan, dan Allah menciptakan dari ketiadaan. Nah, ini perbedaannya di situ. Mari kita baca madhabu ahlil haqqi min ahlil milal kulliha annal alam muhdas wa makhluk. Pokoknya semua pendapat ahlil haq itu dan semua pendapat ahlil milal ini menyatakan bahasanya alam raya ini pasti diadakan dan dia sifatnya makhluk. Ahdasahul bari ta'ala wa abda'ahu, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allah Ta'ala walam yakun ma'hu syai'. Waktu itu Allah sendiri tidak ada yang mendampingi, atau tidak ada zat lain, atau tidak ada hal lain selain Allah.
wa wafaqatuhu ala dzalika jamaah min asatinil hikmah wa qudamai falasafah. Pendapat yang mengatakan bahwa alam itu ada, ya, bahwa alam itu ada dan dia itu ciptaan, itu juga disetujui oleh para filosof wa qudamaul falasafah. Kalau disebut qudamaul falasafah, para filosof yang lama, para filosof yang pertama atau para filosof awal, itu maksudnya adalah para filosof Yunan. Misru Thales, seperti Thales, wa Ankashoras, ya kan, Waksimas, wa Ankasmais, wa man tabi'u min ahli Maltah. Ini seperti Thales dan sebagainya dari para filosof Yunan. Wa min Pythagoras wa Badekles wa Sokrat wa Aflatun min Athena wa Yunan. Juga pendapatnya Sokrat, Plato, ya kan, dari para filosof Yunan. Wa jamaah minas syu'ara wa nusak, juga pendapat para sastrawan dan juga para sufi. Walahum tafsilun mazhab fi kayfiyatil ibda wa ikhtilafil fi al-mabadi al-awwal. Semuanya sepakat bahwasanya alam raya itu diciptakan, hanya saja semua kelompok tadi mempunyai pendapat masing-masing terkait bagaimana supaya alam raya ini ada. Alam raya ini munculnya bagaimana, itu setiap orang mempunyai pendapat masing-masing. Syarahnaha fi kitabinal mausum bin milal wan nihal, yang itu sudah saya sebutkan di dalam kitab Milal wal Minham. Wa madhabu Aristoteles wa man syai'ahu, ini juga pendapatnya Aristoteles dan mereka yang sependapat dengan Aristoteles. Seperti siapa? Barkolis wal Iskandar al-Efrodisi wa Tamsatius wa man nasar madhabahu minal mutakhirin. Ini pendapat-pendapatnya filsuf Yunan semua ini. Juga mereka yang setuju dengan para filsuf Yunan dari para filsuf Muslim. Seperti siapa? Abu Nasir al-Farabi, Abi Ali al-Husain bin Abdullah bin Ibnu Sina. Nah, ini yang sependapat nih, Ibnu Sina, al-Farabi. Wa ghairihima min falasafatil Islam, dari para filsuf Muslim. Anna lil alam sani'an mubdi'an wa huwa wajibun bidzatihi. Jadi alam raya ini ya ada karena ada yang menciptakan, dia tidak ada dan sendirinya. Para filosof Yunan pun seperti Aristoteles, Pythagoras, Sokrat, kemudian Plato, semuanya sepakat alam ini ada karena diciptakan itu. Wal alam mungkinul wujud bidzatihi, dan bahwa alam itu mungkin wujud, artinya yang wajib wujud itu hanya Allah. Semuanya sepakat itu. Yang wajib wujud, yang dia harus ada dengan sendirinya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara alam raya ini sifatnya mungkinul wujud. Wajib wujud bil wajib bidzatihi. Hanya saja dia itu alam raya bisa dikatakan wajib wujud, tetapi wajib wujud itu karena ada wajib wujud yang lain. Jadi alam ini memang harus ada, tetapi keharusan adanya alam ini terkait erat dengan adanya Allah, yang dia itu memang wajibul wujud bidzatihi. Yang Allah itu memang harus ada dengan sendirinya. Beda dengan alam, dia memang harus ada karena adanya Allah. Adanya Allah, maka alam itu harus ada. Tanpa adanya Allah, alam nggak ada. Tapi kan Allah mesti ada. Nah, maksudnya alam itu jadi mesti ada, gitu. Itu jadi wajibul wujud, tetapi bukan bidzatihi tapi bi ghairihi, ya kan? Maka disebut wajibul wujud bil wajib bidzatihi. Dia itu harus ada tetapi dengan adanya wajibul wujud, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapatnya ghairu muhtasin hudusan yasbiquhu adamun. Jadi alam raya itu wujud itu bukan dari ketiadaan. Alam raya itu wujud bukan dari ketiadaan, tetapi karena ada karena adanya Allah Subhanahu wa taala, maka alam ini menjadi ada. Dia itu pancaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Lam yazal wala yazalul falbari ta'ala aujaba bidzati aklan. Karena yang namanya alam raya itu sudah diharuskan ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah itu kan Khalik, Maha Pencipta. Jadi secara ilmu Allah itu memang mengharuskan alam ini ada. Karena ilmu Allah itu mengharuskan alam ini ada, maka adanya adalah alam ini dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa jauharun mujarrad qaimun bidzatihi mujarradun anil maddah. Tuh sering saya sampaikan juga, kalau para filosof itu sering mengatakan bahwa Allah itu jauhar. Allah itu atom, tetapi jauhar latif. Karena pernah saya sampaikan jauhar itu dibagi menjadi dua, jauhar latif dan jauhar katsif. Jauhar latif itu yang sifatnya itu non fisik, jauhar katsif itu yang sifatnya itu fisik, benda-benda. Nah, Allah itu menurut kaum filosof
mereka itu adalah jauhar, atom tetapi yang latif, yang bukan fisik, sehingga mereka mengatakan Allah itu jauhar. Qaimun bidati mujarradun an mata wa yatafsad dzalika aujaba aklan akhar nafsan wa jarman samawiyan wa bitawasdima wujudat al anasil wal murakabat. Jadi dengan adanya Allah ini menciptakan akal, ya kan, muncul akal kedua, dari akal kedua itu muncul alam raya, muncul langit, muncul bumi, muncul matahari dan lain sebagainya. Ini adalah pendapat dari para filsuf. Jadi prinsipnya baik para filsuf maupun para ulama kalam semua sependapat bahwa alam raya ini ada karena adanya Allah. Termasuk para filsuf Yunan, siapa Aristoteles, Sokrat, siapa lagi, Plato, ya kan, dan lain sebagainya. Semua sepakat alam raya ini ada karena adanya Allah. Perbedaannya terletak adalah menurut para filsuf seperti juga Al-Farabi dan Ibnu Sina tadi itu, alam raya ini ada karena adanya Allah dengan sifatnya itu sudur, dengan sifatnya itu apa istilahnya, pancaran sinar atau apa istilahnya, kayak matahari dengan sinar seperti itu. Jadi otomatis karena dia itu sudah ada di akal Allah bahwasanya alam ini ada, maka ketika Allah ada otomatis alam ini menjadi ada. Bedanya di situ. Sementara bagi ulama kalam mengatakan alam ini ada dengan sendirinya dari ketiadaan. Kalau menurut para filsuf alam ini ada bukan dari ketiadaan. Karena ada Allah otomatis ada alam. Maka alam pun disebut oleh para filsuf dia wajib, harus ada, tetapi keharusannya itu dengan adanya Allah. Kalau orang ulama kalam, alam itu imkan bukan wajib, imkanul wujud, yaitu mungkin ada dan ada dari ketiadaan. Inilah perbedaan mendasar terkait dengan hudusul alam antara para filsuf dengan ulama kalam, sebagaimana yang saya baca dari kitab Nihayatul Aqdam fi Ilmil Kalam karya Asy-Syahrastani. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.